لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kultum kali ini kita akan membahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah karangannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, masuk ke hadis yang ketiga tentang fondasi dari agama Islam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadits ats-tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyah al-Islam, Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau 5 pekat. Jadi kalau salah satu dari pondasi ini hilang, maka cacatlah Islam seseorang. Oleh karenanya kata Nabi di sini, pondasi dari keislaman atau keabsahan dari Islam seseorang itu dibangun atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama ialah 2 kalimat syahadat, yang mana bunyi kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan 2 kalimat syahadat ini wajib diucapkan oleh seorang manusia agar keislamannya sah, kecuali orang yang memang dilahirkan dari kecil dari kalangan kaum muslimin, maka dia sudah berada di atas fitrahnya. Namun ketika seorang dikatakan dia orang kafir tadinya, kemudian ia mu'allaf sebagai seorang muslim, maka konsekuensinya ia wajib mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karenanya, ketika kaum muslimin berperang dengan kaum kufar, yakni dengan orang-orang kafir, lantas mereka tertangkap oleh pasukan kaum muslimin, namun ketika hendak dieksekusi ia mengucapkan syahadat, maka kita wajib untuk tidak membunuhnya, karena secara zahirnya dia sudah memeluk Islam. Walaupun misalkan dia hanya berpura-pura agar tidak dibunuh oleh kaum muslimin, itu urusan dia dengan Allah. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang sahabat yang membunuh pasukan kaum kafir, dan kaum kafir ini salah satunya sudah mengucapkan syahadat, maka kata Nabi, engkau telah membunuh seorang mukmin. Oleh karenanya juga aneh ketika seorang muslim ia mengucapkan kalimat syahadat, tapi ia mengkafirkan kaum muslimin yang lain.
Ini juga sangat aneh. Karena sesungguhnya sempurna Islam seseorang adalah ketika syahadatnya itu benar-benar menghujam di dalam hatinya. Kemudian setelah ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, lantas pondasi yang kedua adalah ia mengerjakan sholat. Bagi seorang muslim laki-laki, maka dia wajib sholat berjamaah di masjid. Walaupun dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hanya afdal atau fardu kifayah, tapi di mazhab yang lain, wabil khusus mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid. Dan sholat adalah penentu dari amal seorang muslim sempurna atau tidak. Dan sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Jadi bapak-bapak bisa bayangkan ketika ada sebuah bangunan, ini kita umpamakan bahwa Islam ini sebagai bangunan dan sholat ini sebagai tiang penyangganya. Jika seorang muslim mengaku dia muslim tapi enggan sholat, lantas bagaimana bangunan tersebut bisa berdiri kokoh? Oleh karenanya Allah selalu memerintahkan dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholat. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was sholat, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Makanya sholat ini selalu diperintahkan dalam Al-Quran, dan ini termasuk ke dalam penentu bahwa amal seseorang dikatakan baik apabila sholatnya baik. Kemudian fondasi yang ketiga adalah ita zakat, yakni membayar zakat. Oleh karenanya di Al-Quran itu selalu bergandengan, wa iqamis sholati wa itaiz zakat, kerjakanlah sholat dan bayarlah zakat. Dan ini termasuk bentuk dari rahmat Allah kepada kaum muslimin. Kemudian yang keempat, karena di hadis ini yang diucapkan oleh Nabi dahulu adalah haji, maka kita sebutkan bahwa termasuk rukun Islam adalah berhaji ke Baitullah. Tapi khusus untuk haji itu hanya diperuntukkan bagi orang yang diberi kemampuan. Maksudnya mampu di sini adalah mampu secara finansial, mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Dan sekarang ini haji itu agak sulit, karena kalau misalkan haji reguler itu bisa sampai 35 tahun lebih. Oleh karenanya yang diberikan kecukupan rezeki, maka ia bisa mengambil haji plus ataupun haji furoda. Namun jika tidak diberi kemampuan, asal dia sudah niat untuk berhaji, maka aman insya Allah. Dan haji ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu, baik itu secara finansial maupun yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemudian yang terakhir di hadis ini adalah rukun dari agama Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan, yang mana Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua di juz kedua ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa agar sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kesimpulan dari hadis ini adalah yang pertama, seorang muslim dikatakan sempurna keislamannya adalah mengucapkan kalimat syahadat, dan itu wajib diikrarkan di lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat, wabil khusus bagi laki-laki itu mengerjakannya di masjid secara berjamaah. Oleh karenanya Allah selalu memerintahkan dalam Al-Quran, warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Adapun salatnya kaum wanita itu lebih afsah, lebih afdal dikerjakan di rumah-rumah mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah membayar zakat.
Oleh karenanya kita ada zakat Idul Fitri yang diberi harta berlebih, ada zakat mal dan zakat yang lain-lain. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya seorang muslim yang dia mengaku beriman, mengaku Islam, namun dia tidak berpuasa Ramadan, maka dipertanyakan keislamannya. Karena puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang muslim. Dan yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah bagi yang diberi kemampuan. Dan ini menjadi indikator bahwa sempurnanya fondasi dari keislaman seseorang. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan bapak-bapak semuanya, dan kita bisa mengambil ilmu dari hal yang sedikit ini. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.